Halo semuanya, saya Miko Rasya Tela Jibril Saya Bagas Joesa, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi tentang lahan basah dari kelompok 7. Saya Muhammad Azhar Al-Fatah. Saya Kendi Maulana Kimiyati. Saya Muhammad Rizky Padilla. Saya Hasian Dionysius Mardongan Lumban Towing. Saya Dimas Argur Akbar. Saya Muhammad Ali Akbar. Saya Michael Hasudungan Senturi. Saya Alwi Mursadat. Yudi Tira Bismara. Saya Razan Nazril Badila. Saya Irfan Aditya Wardana. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wopak. Jadi teman-teman, di sini kami akan membahas mengapa kita mempelajari lahan basah dalam konteks hukum. Lahan basah dipelajari dalam konteks hukum karena beberapa alasan penting. Yang pertama itu perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Lahan basah seringkali merupakan wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting seperti mengatur siklus air, menyimpan karbon, dan menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Yang kedua, pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Lahan basah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan, terutama dalam konteks pertanian, perikanan, atau konstruksi. Hukum mengatur hak kepemilikan tata guna lahan, serta batasan-batasan pemanfaatan agar tidak menimbulkan kerusakan berlebih atau konflik kepentingan. Yang ketiga, pengaturan konflik dan penyelesaian sengketa. Karena lahan basah sering berada dalam wilayah yang strategis dan diminati banyak pihak, hukum menjadi instrumen untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa kepemilikan atau penggunaan lahan tersebut secara adil dan terukur. Dan keempat, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan lahan basah untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Studi hukum penting untuk memastikan bahwa tindakan individu maupun korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Oke, teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk dari lahan basah dan apa saja ciri atau karakteristik khas dari lahan basah. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada bentuk. Lahan basah itu berbentuk pertama yaitu rawa. Rawa ini dapat rawa gambut maupun rawa non gambut. Oke. Lalu yang kedua, rawa juga dapat berbentuk danau ataupun sungai. Hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai lahan basah yang air tawar dan digolongkan sebagai permanen. Lalu yang ketiga adalah sawah. Lalu yang keempat adalah mangrove. Yang kelima adalah padang lamun atau yang biasa kita sebut dengan padang rumput laut. Dan yang terakhir, bentuk terakhir adalah estuari atau yang biasa kita kenal dengan muara sungai. Lahan basah muara sungai adalah lahan basah yang terjadi akibat peralihan antara air tawar dan air laut. Lalu kita masuk kepada ciri ataupun karakteristik khas dari lahan basah. Lahan basah memiliki karakteristik unik yang membuatnya sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan. Hidrologinya selalu tergenang atau jenuh air, mendukung kehidupan flora dan fauna, tanahnya kaya bahan organik dan jenuh air. Berperan dalam penyimpanan karbon, vegetasinya dalam adaptif terhadap kondisi air tawar maupun asin, seperti mangrove dan tanaman rawa. Fungsi ekologisnya meliputi habitat biodiversitas, penyaring polutan, dan pengendali banjir. Selain itu, lahan basah mendukung ekonomi lokal melalui sumber pangan dan pertanian, sekaligus memiliki nilai budaya bagi masyarakat. Karakteristik ini menegaskan bahwa pengelolaan lahan basah harus memperhatikan keberlanjutan ekologis, ekonomi, maupun sosialnya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Lalu apa saja potensi konflik yang dapat terjadi terkait lahan basah di Indonesia? Yang pertama, tumpang tindih penggunaan dan kepemilikan lahan. Banyak lahan basah yang memiliki status kepemilikan dan penggunaan yang tumpang tindih, baik antara masyarakat adat, warga lokal, perusahaan, dan pemerintah. Konflik ini muncul karena klaim atas lahan yang tidak jelas serta sertifikat tanah yang bersaing serta pengelolaan yang berbeda-beda. Ketidaksesuaian dan lemahnya regulasi pengelolaan lahan basah, regulasi dan peraturan terkait pengelolaan lahan basah seringkali kurang sinkron dan belum mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, serta kepentingan lingkungan secara efektif, sehingga menimbulkan sengketa hukum. Yang ketiga, adanya kepentingan ekonomi
yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan. Lahan basah seringkali menjadi sasaran pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, lahan untuk pertanian, perkebunan, serta pemukiman dan industri. Ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban pelestarian mengakibatkan konflik hukum kepentingan yang sulit diselesaikan secara hukum. Lalu yang keempat, ada lambatnya pengakuan hak masyarakat adat dan hukum adat. Pengakuan terhadap hak kepemilikan masyarakat adat di lahan basah masih minim, sehingga menimbulkan konflik dengan izin konsesi dan hak pengelolaan menurut hukum negara. Lalu yang kelima, ada kendala dalam penegakan hukum dan tata kelola lahan. Penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan lahan basah sering terkendala birokrasi, kurangnya data spasial yang valid, dan minimnya koordinasi antar lembaga sehingga konflik sulit diselesaikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih. Baik, nama ulun Miko Aditya Pratama. Sekian dari kami. Saya Muhammad Ramadhani Absori, mewakili seluruh teman-teman saya mengucapkan terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dengan seksama. Terima kasih.